Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Tema pembangunan koridor ekonomi. Berdasarkan keunggulan dan potensi strategis masing-masing wilayah, Indonesia memiliki banyak koridor yang merupakan pusat-pusat keunggulan ekonomi. Seperti contohnya, Koridor Sumatera sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional. Koridor Jawa, pendorong industri dan jasa nasional. Koridor Kalimantan, pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional. Koridor Bali dan Nusa Tenggara, pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional. Koridor Sulawesi, pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta pertambangan nikel nasional. Koridor Papua dan Kepulauan Maluku, pusat pengembangan pangan, perikanan, energi, dan pertambangan nasional. Keunggulan ekonomi di wilayah Indonesia. Berikut ini adalah contoh keunggulan ekonomi dari berbagai wilayah di Indonesia. Tentu saja masih banyak keunggulan ekonomi yang belum dicantumkan di sini. Sedangkan contoh keunggulan ekonomi tersebut adalah Papua, tambang emas, tembaga, dan kayu. Maluku, nikel dan hasil laut seperti ikan, garam, pasir. Nusa Tenggara, objek wisata berupa Pulau Komodo dan terumbu karang. Sulawesi, perkebunan kakao, pertanian, perikanan, dan minyak. Kalimantan, perkebunan dan pertambangan berupa minyak bumi, gas, dan batu bara. Jawa, sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan. Bali, pantai-pantai yang indah. Sumatera, perkebunan kelapa sawit dan karet. Ini gambar dari Papua Barat dengan hasilnya berupa emas. Selain emas ada tembaga dan kayu. Maluku ditampilkan berupa nikel. Selain nikel juga ada hasil laut seperti ikan, garam, dan pasir. Nusa Tenggara berupa tempat wisata Pulau Komodo dan terumbu karang. Sulawesi ditampilkan hasil perkebunan berupa kakao, sedangkan hasil lainnya adalah hasil pertanian, perikanan, dan minyak. Kalimantan ditampilkan gambar batu bara. Hasil lain selain batu bara adalah hasil perkebunan dan pertambangan yang berupa minyak bumi dan gas. Pulau Jawa, sumber daya manusia di Jawa menghasilkan seni batik yang sudah terkenal di seluruh internasional. Bali terkenal dengan keindahan pantainya. Sumatera berupa hasil perkebunan kelapa sawit dan karet. Demikian tadi contoh berbagai hasil dari keunggulan ekonomi Indonesia dari berbagai wilayah. Berikutnya akan kita lanjutkan pembahasan kita. Pusat-pusat keunggulan ekonomi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini terutama mengenai 3 hal, yaitu yang pertama, PT Freeport Indonesia. 2. Perusahaan tambang minyak negara. 3. Batik Indonesia. Yang pertama, PT Freeport Indonesia. Itu gambar daerah pertambangannya, anak-anak. Perusahaan yang merupakan afiliasi dari Freeport
McMoran Copper dan Gold Inch ini berada di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Perusahaan ini mengembangkan, memproses, dan mengeksplor biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Kontribusi dan peranan PT Freeport bagi negara. Yang pertama, menyediakan lapangan kerja, sebab PT Freeport ini membutuhkan banyak sekali tenaga kerja. 2. Penanaman investasi. Negara Amerika Serikat menanam banyak sekali modal untuk mengelola PT Freeport ini. 3. Pembelian barang dan jasa domestik. Para pekerja yang bekerja di PT Freeport, mereka tentu akan banyak membeli barang dan jasa pada masyarakat di sekitar PT Freeport. 4. Pembayaran pajak, dividen, royalti, dan lain-lain dari PT Freeport kepada negara. Yang kedua, perusahaan tambang minyak negara, PTMN. Kilang minyak atau oil refinery adalah pabrik fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum atau produk bahan baku petrokimia. Produk yang dihasilkan antara lain bensin atau gasolin, minyak diesel, dan minyak tanah atau kerosin. Sedangkan kilang-kilang minyak yang ada di Indonesia diantaranya adalah Kilang Pangkalan Brandan, terletak di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dibangun oleh NV Koninklijke Nederlands Maskapai pada tahun 1891 dan mulai berproduksi pada 1 Maret 1892 dengan kapasitas 2.400 barel per hari. Kilang Dumai atau Sai Pak Ning terletak di Dumai, Provinsi Riau. Persisnya terletak di tepi selat Rupat sebelah timur kota Dumai. Dioperasikan tahun 1971, Kilang Minyak Putri 7 Dumai dan Sungai Pakning telah memberikan sumbangan nyata terhadap perkembangan dan kemajuan, khususnya kota Dumai dan sekitarnya, dan telah memberikan andil yang besar bagi pemenuhan kebutuhan bahan bakar nasional. Kilang Cilacap. Kapasitas produksi terbesar yakni 348.000 barel per hari. Kilang ini bernilai strategis karena memasok 34% kebutuhan BBM nasional atau 60% kebutuhan BBM di Pulau Jawa. Merupakan satu-satunya kilang di tanah air yang memproduksi aspal dan base oil untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur di tanah air. Kilang Balikpapan terletak di tepi Teluk Balikpapan dengan kapasitas produksi sebanyak 260.000 barel per hari. Kilang minyak ini terdiri dari unit Kilang Minyak Balikpapan 1 dan unit Kilang Minyak Balikpapan 2. Tugas Kilang Minyak Balikpapan mengolah minyak mentah menjadi produk-produk yang siap dipasarkan, yaitu BBM dan non-BBM. Kilang Kasim beroperasi sejak 1997 dan terletak di Desa Malabam, Kecamatan Seget, Kabupaten Sorong, Papua. Bersebelahan dengan Kasim Marine Terminal atau KMT Petrochina. Kilang BBM Kasim mengolah crude lokal produksi daerah Kepala Burung Papua, yaitu crude atau minyak mentah Waluyo 60% dan Salawati 40%. Memberi kontribusi sekitar 15% dari total kebutuhan Malaysia, Maluku, dan Irian Jaya. Kilang Balongan. Kilang ini merupakan kilang paling terakhir dibangun Pertamina dari 7 kilang yang dimiliki Pertamina. Kilang ini berlokasi di Indramayu, Jawa Barat, dengan wilayah operasi di Balongan, Mundu, dan Salam Dharma. Bahan baku yang diolah di Kilang Balongan adalah minyak mentah duri
dan Minas yang berasal dari Provinsi Riau. Kilang ini memproduksi premium, Pertamax, Pertamax Plus, solar, Pertamina Dex, kerosen atau minyak tanah, LPG, propilin. Kilang Cepu. Pada tanggal 5 Oktober 1945, berdasarkan maklumat Menteri Kemakmuran Nomor 5, daerah perminyakan Cepu secara resmi menjadi perusahaan tambang minyak negara. Tugasnya menjamin pengadaan BBM untuk rakyat dan pertahanan di Jawa. PT MN Cepu adalah salah satu perusahaan yang dapat membantu pemerintah dalam hal BBM yang banyak sekali manfaatnya bagi angkatan perang. Kilang minyak Cepu ditopang 6 lapangan minyak, yaitu Kawenangan, Ngelondo, Ledok, Semanggi, Tapen, dan Tambak Rejo. Yang ketiga, batik Indonesia. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menggerakkan malam pada kain. Dilihat dari teknik pembuatannya, batik dibagi menjadi 3. Yang pertama, batik tulis, merupakan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang menggunakan tangan. Satu kain batik dapat dihasilkan dengan waktu kurang lebih 2-3 bulan. Wah, lama sekali ya. Sebab batik jenis tulis ini butuh ketelitian untuk membuatnya. Yang kedua, batik cap adalah kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap. Biasanya terbuat dari tembaga. Butuh waktu 2-3 hari untuk pembuatan batik ini. 3. Batik lukis adalah proses pembuatan batik dengan cara melukis pada kain putih. Pewarnaan pada batik tulis biasanya menggunakan cerat-cerat alami. Berikut ini kita perlihatkan gambar-gambar dari jenis-jenis batik. Ini gambar batik tulis menggunakan tangan. Berikutnya batik cap. Dan yang ini batik lukis. Batik menjadi pusat keunggulan ekonomi karena yang pertama, batik bisa menjadi identitas dari suatu daerah atau negara. 2. Batik dikenal dunia sebagai kain tenun yang indah sehingga memiliki nilai jual tinggi. Berikutnya kita akan membahas tentang pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Pusat-pusat keunggulan ekonomi yang berada di berbagai daerah akan membawa berbagai pengaruh bagi masyarakat. Sedangkan pengaruh tersebut adalah yang pertama, migrasi penduduk. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Mereka melakukan mobilitas untuk memperoleh sesuatu yang tidak tersedia di daerah asalnya. Alasan tersebut sangat beragam, tetapi umumnya karena alasan ekonomi. Mobilitas penduduk ada yang bersifat sementara, berupa sirkulasi dan komutasi, dan ada pula yang bersifat permanen, yaitu berupa migrasi. Yang kedua, bidang transportasi. Mobilitas penduduk dalam suatu negara atau antar negara tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Untuk mendukung mobilitas penduduk antar negara, pemerintah membangun sarana jalan, bandara, pelabuhan, kapal laut, dan pesawat. Dengan tersedianya sarana tersebut, interaksi sosial
budaya, ekonomi antar penduduk negara di dunia ini dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, lembaga sosial ekonomi. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Lembaga ekonomi ialah lembaga yang mempunyai kegiatan bidang ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Keberadaan pusat keunggulan ekonomi juga berkaitan dengan bermunculannya lembaga sosial ekonomi. Sebagai contoh, misalnya, sumbangan yang diberikan oleh PT Freeport dengan mendirikan sekolah yang mendidik anak-anak asli suku Amume dan Kamoro. 4. Pendidikan. Keunggulan pusat-pusat ekonomi membutuhkan tenaga-tenaga ahli dan terampil. Sebagai contoh, Freeport menetapkan kuota posisi di berbagai departemen untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Pada tahun 2003, dibangun Institut Pertambangan Nemangkawi atau IPN untuk memberikan kesempatan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap maupun perilaku yang profesional di bidang operasi dan penunjangnya. 5. Pekerjaan. Dengan tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi, maka berdampak bertambahnya produksi barang dalam negeri meningkat. Kenaikan jumlah produksi tersebut berakibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja, sehingga akan memperluas lapangan kerja. Sebagai contoh, kebijakan Freeport adalah untuk memberikan kesempatan bekerja yang sama kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pada tahun 2012, PT Freeport Indonesia mempekerjakan lebih dari 11.700 karyawan langsung dan lebih dari 12.400 karyawan kontraktor. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan dengan pembelajaran berikutnya di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.